Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Seprida Adelaida Mautuka, SPDK. Saya adalah guru bidang studi pendidikan agama Kristen di SD Impres 3 Kolana. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Transformasi B3 tahun 2025 di LPTK IAKN Manado. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 3 dengan materi Indahnya Ciptaan Allah. Mari sama-sama kita menyaksikannya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Semangat. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, puji Tuhan, hari ini kita semua sehat. Kita akan memulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya Ibu minta salah satu siswa untuk ada di depan memimpin doa. Setelah itu kita akan lanjut dengan materi. Ya, anak-anak disilakan berdiri. Ya, terima kasih Nona Eti. Silakan duduk anak-anak, silakan duduk. Ya, hari ini semua hadir ataukah ada yang tidak hadir? Semua hadir. Semua hadir? Ya. Ya, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat luar biasa. Ya, tepuk tangan. Ya, materi kita pada pagi hari ini adalah indahnya ciptaan Allah. Indahnya ciptaan Allah. Indahnya ciptaan Allah. Nah, anak-anak diharapkan agar selesai belajar materi hari ini, anak-anak bisa menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan seluruh ciptaan. Yang kedua, menjelaskan ragam ciptaan Allah. Dan yang ketiga,
mempraktikkan tanggung jawab dalam memelihara alam sekitar. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, itu ada tiga tujuan pembelajaran. Nah, Ibu mau tanya dulu, kira-kira kalian pernah lihat pemandangan yang sangat indah? Pernah lihat ya? Kira-kira di mana? Pantai. Ya, di lingkungan sekolah, di kalangan rumah ya. Nah, itu ketika kita ada di situ, kita rasa suasana sangat berbeda dengan yang lain karena kita ada di tempat yang begitu indah, begitu sejuk. Nah, semuanya itu diciptakan oleh Tuhan. Diciptakan oleh siapa? Tuhan. Diciptakan oleh Tuhan Yesus. Nah, dan karena itu kita harus mengakui segala sesuatu itu yang begitu indah yang biasa kita lihat, baik itu di pantai, di rumah, di mana saja kita ada, yang begitu indah semuanya diciptakan oleh Tuhan. Nah, Ibu akan tunjukkan gambar. Nah, di sini ada ciptaan Allah dan buatan manusia. Ada ciptaan Allah dan buatan manusia. Nah, coba salah satu siswa bisa berdiri dan menyebutkan kira-kira mana dari gambar-gambar yang ada ini yang merupakan ciptaan Allah. Ya, silakan Nona Eti. Ya. Yang pertama manusia. Yang kedua matahari. Matahari. Yang ketiga bulan. Yang ketiga bulan. Ya, tepuk tangan untuk Nona Eti. Ada lagi yang mau sebut ciptaan Allah. Ya, silakan Nona. Yang merupakan ciptaan Allah. Ya, ada lagi ciptaan Allah, bukan buatan manusia. Ada yang ini bisa? Ya, silakan. Pohon, kucing, dan rumput. Ya, tepuk tangan untuk ya, semua yang ada adalah ciptaan Tuhan. Nah, yang tadi kalian sebut itu semuanya ciptaan Tuhan dan selebihnya adalah buatan manusia. Nah, buatan manusia. Nah, di situ buatan manusia itu ada rumah, ada pensil, buku, ada sepatu, ada laptop. Nah, itu adalah buatan manusia. Nah, rumah dibuat dari pohon ciptaan Tuhan. Itu berarti rumah buatan manusia atau ciptaan Tuhan? Buatan manusia. Ya, tepuk tangan. Ya, yang berikut lagi kita akan menyaksikan video. Nah, video itu ada urutan-urutan penciptaan. Ada urutan-urutan penciptaan Tuhan. Jadi nanti sebentar Ibu akan buka dan karena itu semua usahakan fokus. Karena setelah ini Ibu Guru akan kasih pertanyaan. Ya. Kejadian 1. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Hari ke-1. Tuhan menciptakan terang dan gelap. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang. Dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Allah menjadikan
memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Hari ketiga, Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itulah hari ketiga. Hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda bulan pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari, dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itulah hari keempat. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang di air dan di udara. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeliapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeliapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air di dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Itulah hari kelima. Hari keenam, Tuhan menciptakan manusia dan binatang di darat. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Ya, itu adalah urutan penciptaan. Nah, tadi Ibu Guru sudah bilang toh,
kita fokus di atas karena ada soal yang harus kalian jawab. Pertanyaan yang nanti Ibu Guru kasih, setelah itu kalian bisa jawab. Kira-kira tadi video itu hari kedua. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Nah, cakrawala atau biasa disebut dengan langit. Nah, itu hari kedua. Kalau hari keempat, matahari, bulan, dan bintang. Kira-kira matahari, bulan, dan bintang-bintang dia ada di mana? Iya, letaknya di langit. Kalau malam kita bisa lihat apa? Bintang-bintang dan bulan. Kalau siang hari kita bisa lihat matahari. Nah, sungguh indah ciptaan Allah. Allah memang sungguh luar biasa. Dia dapat menciptakan segala sesuatu yang begitu indah. Kalian pernah jalan-jalan, kalian lihat pemandangan yang begitu indah. Kalian sampai di pantai, mungkin ada bapak-bapak nelayan, mungkin ada tangkap ikan. Kalian pernah lihat tidak? Pernah ini pegang ikan? Pernah. Bahkan pernah makan Ya, kira-kira enak atau tidak? Enak. Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk kita manusia nikmati. Dan karena itu ada tugas kita. Tugas kita sebagai manusia. Apa tugas yang harus kita laksanakan? Memelihara, menjaga, merawat. Kita tidak boleh merusak ciptaan Allah. Karena Tuhan Yesus sudah menciptakan begitu indah. Dan karena itu kita manusia Tuhan hadirkan ada di dunia supaya kita bekerja sama dengan Allah. Kita mau supaya segala sesuatu indah itu berarti harus kita rawat, kita harus jaga, kita harus pelihara supaya tetap indah dan juga tetap bagus. Yang berikut lagi, kita akan masuk di latihan. Dan karena itu Ibu minta masing-masing kelompok usahakan kerjasama. Kerjasama dari kelompok ada 1, 2, 3, 4 kelompok. Nah, ini nanti kelompok 1, kelompok 2. Ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Ya. Silakan, di situ ada petunjuk. Nah, di situ kita tebak kata. Lihat gambar yang ada. Kita lihat gambar yang ada. Setelah itu kita lihat di bawah lagi. Kira-kira ciptaan Allah itu apa-apa saja. Silakan ditulis di bawah sini. Ya. Ayo, usahakan semua rame-rame kerja. Ya. Ya, silakan. Ayo, Nona, silakan. Ayo. Ya, sama-sama. Ya. Oke. Ya, semangat. Ya, misalnya ini kawan yang satu dapat jawaban langsung kasih tahu di juru tulis. Juru tulis, ya, tulis. Kelompoknya Mawar. Ya, semua selesai. Lanjutkan. Kalau bunga matahari,
Oke, ini nanti ditulis dulu siapa-siapa. Nah, ya ini, ya silakan ditulis sampai selesai. Ayo, semangat. Ya, ayo. Ini kerja dulu, dia. Ya, sudah? Sudah. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk yang sudah selesai kerja. Ya, kita sebelum presentasi, kita ice breaking dulu. Ibu minta semua berdiri. Ya, semua berdiri. Kita mau ini tepuk semangat. Tepuk semangat. Ya, masih semangat semangat. Itu Ibu persilakan untuk duduk dulu. Oke, ya. Kelompok 1 yang sudah silakan. Ya. Apa saja ciptaan Allah pada gambar di atas? Yang pertama matahari, yang kedua awan, yang ketiga pohon, yang keempat bunga, yang kelima lebah, yang keenam kupu-kupu, yang ketujuh laki-laki, yang kedelapan perempuan. Oke, tepuk tangan. Ya, sekarang berikut kelompok 2. Ya. Apa saja ciptaan Allah pada gambar di atas? Pertama matahari, yang kedua awan, yang ketiga pohon, yang keempat bunga, yang kelima lebah, yang keenam kupu-kupu, yang ketujuh laki-laki, yang kedelapan perempuan. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Mawar. Ya, silakan kelompoknya Kamboja. Apa saja ciptaan Allah pada gambar di atas? Yang pertama matahari, yang kedua awan, yang ketiga pohon, yang keempat bunga, yang kelima lebah, yang keenam kupu-kupu, yang ketujuh laki-laki, yang kedelapan perempuan. Oke, tepuk tangan lagi untuk kelompok Kamboja. Dan kelompok yang terakhir adalah kelompok bunga matahari. Tepuk tangan dulu. Ya. Satu matahari, dua awan, tiga pohon, empat bunga, lima lebah, enam kupu-kupu, tujuh laki-laki, delapan perempuan. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, kalian sudah kerja. Nah, coba perhatikan di sini. Kira-kira matahari ada atau tidak di gambar ini? Ada. Ada.
Warna apa nih? Warna kuning? Terus yang kedua kalian jawab awan. Kira-kira ada awan atau tidak nih? Warna biru. Terus yang ketiga ada pohon. Nah, coba lihat di gambar sini ada pohon tidak? Ada. Warna apa nih? Hijau. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, sedikit lagi ada bunga. Nah, ini kira-kira ini bunga nih ada atau tidak? Ada. Ada bunga. Terus yang berikut lagi ada lebah. Lebah ada di bagian mana nih? Ada dekat pohon. Yang berikut lagi ada kupu-kupu. Kupu-kupu ada hinggap di mana nih? Di bunga. Iya. Terus yang berikut lagi ada laki-laki. Mana? Ini atau ini? Ini? Ya. Terus ada perempuan yang begitu cantik Nah, ada atau tidak? Ada ya. Jadi semua yang ada di dalam gambar ini yang sudah kalian kerjakan dari pertanyaan Ibu, semuanya adalah ciptaan Tuhan. Tuhan memang luar biasa hebat. Nah, setelah ini kita akan masuk karena sudah 5, kita ice breaking dulu satu kali lagi. Ya, semangat pagi, semangat ya. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, terus. Ya, kira-kira hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Kalian bisa paham semua materi yang saya sampaikan. Bisa Ya. Nah, dari semua pembelajaran kita, mulai dari pertama sampai dengan terakhir, kita tahu bersama bahwa segala yang diciptakan oleh Tuhan begitu indah. Dan yang diciptakan bermacam-macam, beragam-ragam. Nah, semuanya indah-indah. Dan karena itu kita sebagai manusia, kita harus menjaga dan merawatnya. Bisa? Ya. Jadi sampai di sini kita punya materi. Nanti minggu depan kita akan lanjut dengan materi kita selanjutnya. Dan karena itu kita akan masuk doa. Ibu minta salah satu siswa, ya, Nona Maura mungkin ada di depan. Kita nyanyi dulu Ibu minta untuk semua berdiri. Ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakul di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ya. Ya, silakan duduk Nona Maura, teman-teman silakan duduk. Ya, setelah kita berdoa, nanti kita akan lanjut pada minggu depan. Dan karena itu Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.